Ya, itu pertanyaannya pemirsa dan juga harapan kita semua ya, apakah kemudian gencatan senjata di Gaza ini akan benar-benar terjadi? Kita akan langsung bahas pemirsa dengan sejumlah narasumber yang telah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Di sebelah saya sudah ada Pak Teguh Reza Syah yang merupakan pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran. Terima kasih sudah hadir Pak Reza. Terima kasih. Baik, di sebelahnya sudah ada Muhammad Hussein yang merupakan aktivis kemanusiaan Gaza. Bang Hussein, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Tiara. Bergabung juga melalui sambungan Zoom, pemirsa, ini ada Hasibullah Satrawi yang merupakan pengamat Timur Tengah. Assalamualaikum, Mas Hasibullah. Waalaikumsalam, Mbak Tiara dan Mas Reza dan Baik. Kang Hussein. Terima kasih sudah bergabung. Saya mungkin ke Bang Hussein terlebih dahulu ya, sebagai warga negara Indonesia yang kemudian pernah belasan tahun tinggal di Gaza, tahu secara langsung bagaimana kemudian ini dinamika konflik antara Hamas dan juga Israel yang berlangsung di jalur Gaza. Anda melihat apa yang dikatakan Trump ini mungkin terjadi tidak sih, bahwa dalam waktu dekat bahkan ia menyebut gencatan senjata antara Hamas dan juga Israel ini akan segera terjadi? Dengan atau tanpa adanya statement dari Trump, cepat atau lambat, memang tradisinya eskalasi perang semacam ini itu selalu berakhir dengan kesepakatan gencatan senjata. Saya di Gaza sejak 2011 sudah merasakan berbagai perang ya. 2012 kami perang selama 7 hari, 2014 50 hari. Semuanya selalu berakhir dengan tradisi yang sama. Kesepakatan gencatan senjata yang artinya Israel akan dipaksa oleh kondisi, oleh kekalahan mereka, dipaksa untuk menyetujui berbagai persyaratan para pejuang-pejuang Gaza yang dari awal sampai sekarang nggak pernah berubah. Itu hebatnya para pejuang Gaza. Konsisten. Dari hari pertama setelah serangan 7 Oktober, mereka mengatakan kami menyandra beberapa tentara kalian dan sipil. Mereka semua akan kami bebaskan. Besok pun kalau mau kita bebaskan dengan syarat bebaskan tawanan kami yang ada di penjara-penjara kalian dan hentikan perang. Dan sampai detik ini nggak berubah narasinya. Jadi Konsisten ya? konsisten sekali. Dan mereka tahu ujungnya pasti akan seperti ini. Dan itu difahami oleh warga Gaza. Makanya warga Gaza pun mereka bertahan dan tegar di balik para pejuang itu. Ya, mereka tidak mengeluh, mereka terus memotivasi sesama mereka karena mereka tahu ujung dari perjuangan ini ya adalah kemenangan buat mereka. Dan yang juga terpenting, setiap kali juru bicara pejuang Abu Ubaidah itu menyampaikan pidato, itu dia selalu menutup setiap pidatonya dengan satu kata-kata yang nggak pernah berubah. Dia bilang apa? Wa innahu la jihadun nasrun aw istishhad. Bagi kami itulah jalan jihad kami, hanya ada 2 pilihan. Kami menang, itu yang kami cari, atau kami terbunuh syahid, itu yang kami inginkan. Jadi bagi mereka nggak ada kamus istilah menyerah dalam pertempuran seperti ini. Betul-betul pejuang begitu ya. Saya bergeser ke Pak Reza. Pak Reza, Anda melihat statement Trump ini seperti apa? Karena kita ketahui ya bahwa Amerika ini sebenarnya banyak yang menyebut tidak pernah netral begitu ya. Mengapa gencatan senjata ini akan diberlakukan setelah gencatan senjata dengan Iran kemarin sudah dilangsungkan selama 12 hari? Trump ingin menjadi pemenang atau juru damai top, kira-kira ya. Dia berhasil menangani Iran, sekarang dia berhasil menangani Hamas. Dan untuk itu tentunya kita hendaknya melihat mengapa dia berbuat begitu kan. Ternyata konflik yang melibatkan Israel Palestina itu kan membuat nyali Trump juga ciut kan. Kalau dia bergerak lebih lanjut, ini akan memenangkan opini Benjamin Netanyahu. Kemudian juga ada potensi perang nuklir. Ini yang ditakutkan. Jadi sementara itu syukur Iran antara Israel berhenti dulu saat ini. Kemudian juga Trump itu sedang dikejar setoran ini. Dia mencegah jangan sampai dia kena impeachment dan juga jangan sampai Benjamin Netanyahu pun digulingkan di dalam negerinya. Karena Trump sekarang sedang menghadapi krisis kepercayaan di dalam negeri kan. Dia menjatuhkan bom di Natanz, Isfahan dan Fordo tanpa persetujuan lembaga legislatif Amerika Serikat. Kemudian juga dia tidak percaya pada lembaga intelijen Amerika yang selama ini top memberikan informasi-informasi spesifik kan. Jadi sekarang juga Trump melihat buat Benjamin Netanyahu 59% penduduk di Israel itu mengatakan udahlah selesaikanlah kasus dengan Gaza ini, yang penting desakan, kemudian yang penting sandera kita dibebaskan. Bahkan 49% di penduduk di Israel mengatakan
yang untung ini Netanyahu sama partainya gitu. Bisa dikatakan tidak sih bahwa gencatan senjata yang memang akan diberlakukan oleh Amerika ini karena memang Amerika dan juga Israel mungkin posisinya sudah terdesak atau lemah dalam hal ini? Dapat dikatakan begitu walaupun mereka nggak ngaku kan. Karena kalau ini berlanjut, kita perhatikan sebenarnya itu ibu-ibu di rumah tangga itu selalu nangis besar-besaran kalau menerima peti jenazah, kemudian menguburkannya pun dalam suasana kepedihan yang luar biasa. Kemudian masyarakat di Israel sudah mulai terbuka bagaimana suasana di bunker-bunker itu, di mana krisis kepercayaan sudah terjadi. Jadi Trump berkejar-kejaran dengan waktu saat ini. Baik, Pak Reza, saya bergeser ke Mas Hasibullah. Mas Hasibullah, Anda melihat rencana ataupun juga ucapan Trump ini seberapa realistis? Ya, terima kasih Mbak Tiara. Saya ingin menyampaikan beberapa hal sebagai dasar analisa saya sebelum sampai pada kesimpulan apakah ini realistis atau tidak. Yang pertama, bahwa pernyataan tentang upaya gencatan senjata di Gaza itu sebenarnya kalau kita ikutin secara teliti sudah disampaikan oleh Presiden Trump semenjak beliau memaksakan gencatan senjata di antara Iran dengan Israel. Yang kalau kita baca per hari ini sudah memasuki hari ke-7 atau 151 kurang lebih jam setelah gencatan senjata pada tanggal 24, itu perkembangannya adalah gertak-menggertak di antara Trump dengan Presiden tertinggi Iran Ayatollah Khomeini. Dan saya membaca tidak mau lama-lama di situ, ujungnya sebenarnya kedua belah pihak Iran dan Israel menginginkan ada negosiasi, tapi ini belum ketemu karena mereka masih keras-kerasan. Tapi kembali kepada poin perkembangan di Gaza, sekali lagi catatannya adalah ide mengenai gencatan senjata di Gaza itu juga sudah hadir ketika wacana tentang gencatan senjata antara Israel dengan Iran pada tanggal 24 lalu. Nah, oleh karena itu secara politik menurut saya ini harus kita baca, karena saya yakin Trump tidak mungkin bisa menyampaikan itu, bahkan sangat optimistik karena disampaikan pekan ini. Itu kemungkinan bisa tercapai. Nah, saya melihat ada kemungkinan Trump mengetahui rahasia besar dalam tanda kutip yang selama ini selalu menjadi ganjalan dari rencana gencatan senjata di Gaza antara Hamas dengan Israel. Apa rahasia besar itu? Yaitu disampaikan oleh Presiden Trump secara tidak terlalu bagus secara demokrasi, yaitu ketika Trump meminta agar Netanyahu tidak dilanjutkan proses hukumnya di Israel. Karena bagi dia Netanyahu adalah partner satu yang telah berhasil membuat Iran dan Israel berdamai, dan yang kedua bagi dia ini juga akan menentukan dalam proses negosiasi dengan Hamas. Saya mengatakan Netanyahu sebagai rahasia besar karena selama ini berbagai macam gencatan senjata itu takluk dan deadlock berakhir ketika itu sudah disodorkan kepada Netanyahu. Dan hanya di era Trump pada tanggal Januari kemarin gencatan senjata sempat berhasil sebentar selama 60 hari. Tapi sebelumnya di era Joe Biden walaupun juga pernah berhasil cuma 2 minggu kalau tidak salah, tapi kisah gencatan senjata itu adalah gagal terus. Nah, secara politik kita udah sering sampaikan sebenarnya Netanyahu ini berperang tidak lebih ingin menyelamatkan dirinya dari dua hal, yaitu selamat dari ancaman hukum yang sekarang sudah berjalan cepat di Israel, dan juga dia bekerja keras agar tidak kehilangan kekuasaannya. Yaitu kekuasaan digunakan untuk hukum juga kurang lebih mau menyelamatkan kekuasaan oleh Netanyahu. Oleh karena itu saya membaca dari landscape yang lebih luas, yang lebih menyeluruh ini, maka sebenarnya ketika Trump mengatakan bahwa pekan ini kemungkinan gencatan senjata bisa diberlakukan di antara Hamas dengan Israel dengan syarat yaitu pengadilan Israel tidak melanjutkan proses hukum yang dilakukan kepada Netanyahu. Persoalannya adalah ini yang dikatakan oleh mantan dubes Amerika di Israel, dikritik disebut sebagai Trump's Empower Complex. Baik, Mas atau dalam bahasa Indonesianya adalah kayak semacam semangat kekaisaran. Baik. Semangat raja dalam diri Trump karena mentang-mentang dia sudah bantu Israel dan Iran dalam konteks isu nuklir, lalu seakan-akan dia bisa intervensi hukum. Baik, jadi kesimpulannya apakah mungkin adanya gencatan tersebut, Mas Hasibullah?
Kalau benar Trump sudah mengantongi kunci tadi dan hukum di Israel tidak melanjutkan proses terhadap Netanyahu, saya menduga dengan keras Netanyahu akan mempermudah proses gencatan senjata. Karena sekali lagi kalau kita bicara gencatan senjata selalu dari dua belah pihak, yaitu dari Israel yang kuncinya sudah pegang Netanyahu dan dari Hamas. Sekarang kita lihat dari Hamas. Seperti disampaikan oleh Mas Hussein, dari awal Hamas atau bahkan Iran secara umum atau di lain kasus sebenarnya prinsipnya membela diri. Kalau Hamas membela diri dalam konteks penjajahan. Baik. Jadi kalau kemudian perangnya dihentikan, itu tadi disampaikan oleh Mas Hussein, Hamas siap untuk kemudian melakukan gencatan senjata. Bahkan kalau perang ini dihentikan bukan hanya secara partikular, tapi secara menyeluruh dan permanen, Hamas menyatakan siap untuk perdamaian lebih lama. Baik, Mas Hasibulla. Kita minta tanggapan terlebih dahulu ke Bang Hussein ya. Bang Hussein, Anda menanggapinya seperti apa? Nampaknya kalau memang kasus ataupun juga persoalan hukum Netanyahu tidak dilanjutkan, ini optimistik akan betul adanya gencatan senjata diberlakukan. Iya. Masalah skandal politik Netanyahu itu sudah saya bahas sejak 1,5 tahun terakhir sebetulnya. Dari awal memang bukan hanya saya ya, tapi ini statement-statement banyak para politisi Israel sendiri. Mereka sering membongkar. Mereka menyebutnya Netanyahu ini masuk dalam perang yang dia memaksakan perang yang tidak bisa menangkan. Dan mereka semua sepakat bahwa sejak awal ini memang harusnya sudah berhenti karena kehancuran di pihak Israel itu baik citra terutama ya, bukan masalah ekonomi tapi citranya itu yang paling bahaya, yang paling mereka takut itu sudah terjadi parah sekali. Dan kita bisa melihat sejak 1,5 tahun terakhir ini, itu berapa banyak komandan-komandan Israel yang mengundurkan diri. Bahkan menteri pertahanannya, ya menteri angkatan daratnya itu Yoav Gallant, karena dia konflik dengan Netanyahu, dia bilang kita nggak bisa lanjutin lagi, kita sudah gagal selama 1,5 tahun. Kemudian juga Panglima TNI militernya, Herzi Halevi namanya, juga sama, banyak yang berguguran. Tinggal satu Netanyahu doang yang masih bersikeras. Karena kenapa? Karena dia tahu kalau perang ini selesai, dia akan segera ditarik ke meja hijau, lalu akan terbongkar skandal-skandal dia dan hancur karir politik dia dan keluarga dia. Pun kalau itu benar, berlangsung gencatan senjata yang kemudian ini bisa ditempuh di jalur Gaza begitu ya, apakah itu akan berlangsung permanenkah? Atau mungkin hanya jeda kemanusiaan seperti yang sudah-sudah ini? Ya, kalau makanya pihak Hamas sendiri sudah memberikan satu poin tambahan dalam poin-poin kesepakatan gencatan senjata. Dia bilang apa? Kami tidak akan lagi mempercayai deklarasi satu pihak oleh Netanyahu, tapi kami meminta komitmen langsung dari Donald Trump. Pihak Hamas dengan tegas mengatakan, pokoknya kalaupun terjadi kesepakatan, yang harus mendeklarasikan pertama Donald Trump dan memberikan komitmen yang jelas agar ini menjadi beban bola panas itu di Donald Trump bukan di Netanyahu. Agar ini menjadi satu kepastian bahwa Israel tidak lagi mengulangi seperti pelanggaran-pelanggaran sebelumnya. Pak Reza, Anda melihat bahwa apa yang kemudian dikatakan oleh Donald Trump, oleh Amerika Serikat begitu, ini nantinya akan konsistenkah dan juga bisa dikatakan bahwa ini nantinya tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang kemudian dilakukan Israel? Apakah juga Amerika Serikat bisa memberikan kepastian tersebut di tanah Palestina? Ini akan tergantung pada para envoy ya. Amerika Serikat mempercayakan pada Steve Witkoff ya. Itu envoy dia yang top itu. Yang akan berunding dalam minggu ini dengan tokoh Israel namanya Ron Dermer ya. Intinya adalah Witkoff ini menyarankan 60 hari ini ke depan ini bisa diajukan gencatan senjata. Dari Hamas mengembalikan serdadu-serdadu Israel dan juga secara bertahap mengembalikan yang sakit ya. Ya cuman yang kita harus hati-hati adalah Trump ini benar harus diminta komitmennya karena dia sudah punya ide namanya kawasan namanya itu bisnis modern di Gaza tersebut. Jadi Gaza itu akan dirubah menjadi suatu kawasan bisnis, kawasan infrastruktur yang hebat seperti pengalaman dia di New York. Dan untuk itu kan ada potensi masyarakat Gaza yang di utara itu akan diusir ke selatan kan. Juga ada potensi mereka diusir untuk ke Yordania dan Mesir kan. Kalau ini terjadi, maka habislah Palestina itu nggak ada lagi begitu. Jadi potensi Palestina menjadi sebuah negara yang modern,
berdaulat dan bersatu itu udah nggak ada lagi. Jadi untuk itu kita harusnya berhati-hati ya, jangan sampai nanti target maksimal dari Hamas itu tidak tercapai, ya ini Palestina yang merdeka. Pada saat yang sama juga dari sisi Israel, Iran juga menuntut hak yang sama, bahwa kami akan masuk ke perundingan dengan syarat Anda ngaku, Anda menyerang, kemudian pada saat yang sama nanti berunding, kita menyepakati sama-sama akan terwujud suatu negara Palestina yang merdeka. Jadi kita hati-hati sekali dengan nanti statement-statement dari Amerika dan Israel, karena kalimatnya misalnya gencatan senjata itu titik atau enggak gitu. Ya toh, kemudian berapa lama untuk bagaimana mengukur gencatan senjata beserta tersebut? Dengan syarat-syarat ya begitu, Betul, Pak Reza, harus yang detail. dimaksud, ya? Tadi benar, Trump yang harusnya mendikte itu semua. Baik, Mas Hasibullah, kalau dilihat bagaimana kemudian ya peran negara-negara regional seperti Qatar, kemudian juga Turki, Mesir begitu dalam upaya gencatan senjata yang sudah digaungkan oleh Trump di tanah Palestina. Tapi dijawab boleh nanti usai jeda, Mas Hasibullah, kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi pemirsa.